Selamat datang ke Tengak-Tenguk channel itu. Saya Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh Restu Wiratmaja dengan judul Rumah Pesugihan. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kejadian ini sebenarnya masih dalam misteri yang belum terpecahkan hingga hari ini. Saya tidak menyudutkan salah satu pihak, namun ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh narasumber kepada saya lewat DM. Awal mulanya pada tahun 2005-an, kalau tidak salah. Sebelum rumah yang tepat di pinggir jalan terbakar dengan hebat. Si jago merah melalap seluruh isi rumah hingga seluruh perabotan rumah hangus terbakar. Yang lebih dramatisnya lagi adalah saat penyelamatan. Salah satu anggota keluarga yang kerap mencuri perhatian publik saat itu. Di saat yang lain menyelamatkan diri, dia masih berburu TV dan barang-barang lainnya untuk segera diselamatkan. Untungnya orang tersebut selamat karena api membesar tepat setelah dia diselamatkan oleh para petugas pemadam kebakaran. Namun beberapa tahun kemudian seluruh warga menjadi terheran-heran dengan kemajuan yang dilakukan oleh orang itu terhadap bangunan yang sudah hangus tak tersisa. Rumah itu disulap menjadi sebuah toko besar yang memiliki karyawan banyak hingga memiliki banyak cabang di sekitarnya ataupun di tempat lain. Usut demi usut, pemilik toko itu adalah orang yang selamat di akhir atau orang yang membawa barang-barang ketika nyawa menjadi taruhan jika terjadi kegagalan dalam tragedi itu. Sebut saja Pak Sabar. Nama samaran ya. Keluarga dari Pak Sabar itu hanya tersisa 3 orang, kalau nggak salah ya, dari 7 orang yang tersisa. Diketahui, sebelum rumah itu direnovasi, Pak Sabar pergi merantau ke sebuah tempat di Jawa Timur. Dia menemui seorang temannya yang ternyata merupakan seorang pengusaha sukses. Pak Sabar ingin mengetahui kunci dari kesuksesannya, dan ternyata adalah pesugihan. Belum diketahui apa motif dan tujuan utama dari Pak Sabar untuk melakukan pesugihan yang direncanakannya itu. Ada yang bilang Pak Sabar melakukan pesugihan itu demi meraup kekayaannya kembali seperti semula, bahkan lebih dari apa yang diharapkannya. Sama saja kita membeli barang, maka kita harus menukarkannya dengan uang. Pesugihan pun berlaku seperti itu. Jika kita ingin memiliki uang yang banyak, maka harus ada transaksi di antara keduanya. Pak Sabar melakukan sebuah perjanjian yang rumit dilakukan. Setiap 1 minggu sekali, ia harus mencari daftar korban untuk dijadikan tumbal. Tumbalnya sendiri bermacam-macam, dimulai dari anak kecil, orang dewasa, bahkan lansia. Namun penekanan tumbal sendiri terarah kepada lansia. Pandangan dari narasumber mengenai keseharian Pak Sabar. Jawa Barat 2007. Angkatin semua barang-barangnya ke dalam gudang ya. Awas, jangan sampai jatuh. Itu barang mahal semua. Teriak Pak Sabar kepada seluruh karyawannya. Sebut saja Uke. Dia adalah asisten pribadi Pak Sabar yang bertugas untuk mengatur semua keseharian yang berada di toko. Pak, ada list baru untuk toko kita. Karena sebentar lagi tahun ajaran baru. Mungkin penjualan buku-buku untuk anak sekolah lebih mengena. Jelas Uke. Pak Sabar melihat list rap tokonya dengan berbagai macam bahan-bahan yang akan dibeli dan dijual kembali di tokonya.
Totalnya 20 juta. Nggak bisa dipres lagi rapnya. Usahakan yang harus dibeli saja, karena toko ini belum terkenal. Jadi modal awal jangan dibuang-buang. Uke mencoret beberapa barang yang akan dibeli oleh perusahaan dan mengecilkan Rap. Rancangan anggaran belanja sekecil mungkin. Gimana kalau begini Pak? Totalnya 10 juta. Jika memang gol, perusahaan kita akan meraup untung mungkin berkisar 2 kali lipat. Pak Sabar kembali melihat daftar list serta biaya yang dikeluarkan. Begitu juga dengan pengolahan harga secara kurun waktu 6 bulan lamanya. Bagus, ini sudah cukup. Beli barangnya dan besok kita akan mulai menjajakan berbagai macam ATK di perusahaan kita. Jelas Pak Sabar. Pak Sabar memang terkenal dermawan, namun juga ia sangat berhati-hati dalam mengeluarkan uang sedikit pun, walaupun itu kepentingan perusahaannya. Uke menilai Pak Sabar sebagai sosok diktator dalam perusahaan. Ia mengklaim seluruh jabatan yang ada dan mengatur segala operasional yang dijalankan di perusahaan. Di dalam rumah itu terdapat sebuah ruangan khusus yang tidak semua karyawan boleh masuk. Bahkan tidak pernah ada satupun karyawan yang masuk ke dalamnya. Kenapa tidak diperkenankan masuk? Ruangan itu terkunci rapat dan hanya Pak Sabar yang memiliki kunci tersebut. Uke sendiri penasaran isi dari ruangan yang terkunci dan sangat misteri itu. Sampai suatu hari, Uke tidak sengaja melihat Pak Sabar memasuki ruangan itu dengan mengendap-endap. Pak Sabar melihat kanan kiri di sekitarannya sebelum memasuki kamar tersebut. Setelah masuk, Pak Sabar lupa mengunci ruangan itu dan menghasilkan sedikit celah dari pintu tersebut. Kesempatan ini digunakan oleh Uke dengan sebaik mungkin untuk melihat lebih dalam isi dari ruangan tersebut. Akhirnya, Uke pun mengintip dari ruangan itu lewat sebuah celah. Uke kira di dalam ruangan itu berisi berangkas penting perusahaan ataupun lainnya. Namun yang dilihat Uke adalah sesajian-sesajian yang sangat banyak serta beberapa potong kepala kerbau yang ditempelkan di dinding. Karena terkejut, Uke pun tak sengaja menutup pintu itu dengan refleksnya. Dia menarik pintu. Tentu saja, hal ini membuat Pak Sabar kaget dan meneriaki orang tersebut. "Siapa itu?" teriak Pak Sabar. Uke hanya bisa diam. Dia menunduk ketakutan dan tak berani untuk kabur. Pak Sabar pun keluar dari ruangan itu dan mendapati Uke sedang bersujud-sujud memohon maaf atas apa yang telah ia perbuat. "Maaf Pak, saya gak sengaja. Saya gak tahu kalau ruangan ini sangat rahasia. Tolong Pak, ampuni saya," jelas Uke. Pak Sabar menggunakan kesalahan Uke sebagai kesempatan baginya untuk mencari tumbal yang ada di sekitaran perusahaan dengan dalih sedekah berkah. "Apa yang kamu lihat tadi?" tanya Pak Sabar sambil memegangi wajah Uke dengan kencang. "Saya melihat banyak sesajen dan ada 3 potong kepala kerbau. Saya nggak tahu itu tempat apa Pak. Tapi ampuni saya Pak, jangan pecat saya." Pak Sabar tersenyum dan membangunkan Uke yang masih dipenuhi dengan penyesalannya. "Saya nggak bakal pecat kamu," senyum Pak Sabar. Uke terkejut mendengar kemurahan hati yang diberikan oleh Pak Sabar. "Alhamdulillah, beneran Pak?" "Iya, tapi ada syaratnya." Uke menerima apapun syarat yang diberikan oleh Pak Sabar terhadapnya, asal pekerjaannya tidak menghilang begitu saja. "Apa Pak syaratnya?" "Carikan nama-nama anak yatim di sekitaran sini, lengkap dengan walinya satu saja. Bisa?" tanya Pak Sabar. Persyaratan yang dilakukan oleh Pak Sabar ini cukup mengena di hati Uke. Uke menyadari bahwa Pak Sabar akan melakukan sesuatu terhadap anak-anak yatim yang dimaksud. "Baik Pak, tapi untuk apa wali dari anak-anak yatim itu?"
Pak Sabar tersenyum sinis terhadap Uke. Pak Sabar menilai bahwa Uke berpura-pura tidak tahu akan apa yang dikerjakan olehnya saat ini. Pak Sabar menepuk kepala Uke dengan keras. "Sakit, Pak." "Sakit? Apa masih kurang?" "Enggak, Pak. Cukup." Pak Sabar kemudian bangkit dan memberikan uang ratusan ribu dengan jumlah kurang lebih 15 pecahan. "Selesaikan tugasmu. Bonus akan menyusul jika tugas itu telah usai," jelas Pak Sabar. Uke mengambil satu demi satu uang ratusan ribu yang dihamburkan oleh Pak Sabar. "Baik, Pak." Hari berikutnya, Uke telah melis seluruh anak-anak yatim beserta para walinya. Pak Sabar memerintahkan kepada Uke jika setiap hari Jumat harus diadakan sedekah amal kebaikan kepada anak-anak yatim tersebut. Total jumlah yang terkumpul saat itu masih berkisar 7-10 anak yatim dari berbagai kalangan dan latar belakang. Ada yang walinya berupa saudaranya, neneknya, ibunya, kakaknya, atau bahkan tetangganya sendiri karena hidup dari anak tersebut sudah sebatang kara. Tepat di hari Jumat, toko Pak Sabar didatangi oleh orang-orang yang telah dilis sebelumnya. Uke memperhatikan wajah Pak Sabar yang tampak senang dengan kehadiran anak-anak yatim itu beserta walinya. "Ambilkan 10 nasi kotak beserta amplopnya," jelas Pak Sabar. Uke sebenarnya ingin bertanya kepada Pak Sabar mengenai kegiatannya itu. Apakah kegiatan itu semata-mata untuk amal kebaikan atau ada maksud tertentu? Namun, semuanya tenggelam begitu saja akan sifat keras yang ada di dalam diri Pak Sabar. Acara sedekah amal kebaikan itu hanya sekedar membagi-bagikan amplop dan juga makanan. Tak ada doa, sambutan, atau lainnya yang bersifat mendukung setiap kali acara selamatan digelar. Mengenai kegiatan yang di dalamnya menyimpan misteri. 2 hari setelahnya, jawaban misterius pun menyelubungi pikiran Uke. Wali dari salah satu anak yatim itu dinyatakan meninggal dunia. Kronologisnya masih belum terpecahkan. Ada yang mengatakan karena sakit, serangan jantung, ataupun yang lainnya. Bersamaan dengan itu, toko juga laris manis, yang artinya kegiatan itu semata-mata untuk mencari tumbal, bukan kegiatan untuk amal kebaikan. Hari demi hari, laporan demi laporan yang diarahkan kepada Pak Sabar kian menambah. Anehnya, ketika ada laporan dari saudara atau orang terdekat dari wali anak yatim tersebut, Pak Sabar tidak menanggapinya. Bahkan pernah suatu hari, ada saudara terdekat dari wali tersebut menangis-nangis dan meminta kejelasan terhadap kematian misterius yang berdampak kepada keluarga lainnya. Tak ada jawaban dan tak ada opini yang bisa merujuk kepada kelegaan masyarakat saat itu. Yang dipikirkan hanyalah satu ketetapan yang dipegang secara mutlak, yaitu takdir. Pak Sabar hanya menimpali semua argumen pedas orang-orang yang mendatangi tokonya dengan kata takdir. Lambat laun, toko kian semakin ramai. Setiap Jumat juga kegiatan itu terus berjalan. Hingga suatu hari, ada anak dari pelanggan yang melihat kejanggalan dalam toko itu. Anak pelanggan itu baru pertama kali diajak ke toko Pak Sabar dan melihat sesuatu yang tidak mengenakan baginya. Anak itu mengaku melihat sosok manusia bertubuh besar, bertaring, dengan sekujur tubuhnya gelap dan matanya menyorot tajam ke tiap anak yatim serta wali dari anak itu yang hendak mengambil bingkisan dan uang yang akan diberikan oleh Pak Sabar terhadapnya. Tanpa terkecuali, anak itu juga langsung jatuh sakit setelah melihat orang bertubuh besar yang menakutkan itu. Hingga keinginan orang tua itu untuk menanyakan hal tersebut kepada Uke menjadi sebuah kebetulan belaka. Uke terkejut
mendengar penjelasan mentah yang belum tahu, bahkan dirasakan olehnya sendiri. Hari Kamis, 1 hari sebelum terbongkarnya pesugihan Pak Sabar. Seorang wanita sambil membawa anak kecil usia 5 tahun mendatangi toko. "Halo Bu, selamat pagi," ucap Uke. "Selamat pagi Mas. Oh ya, pemilik toko ini ada nggak ya Mas?" "Sudah membuat janji Bu sebelumnya? Atau ibu saudara terdekat atau teman dari Pak Sabar?" "Enggak Mas, saya ingin memberitahu soal toko ini. Mas pegawai lama?" "Iya Bu, kebetulan saya asisten pribadinya yang bersangkutan. Ada apa ya Bu?" Ibu itu menatap ke arah anak kecil itu dan bertanya, "Kamu lihat apa Nak?" "Setan." "Hah? Apa Dek? Setan? Di mana?" "Maaf Mas, anak saya ketakutan. Saya paksa anak saya untuk kesini karena ingin mengetahui kebenarannya. Apakah toko ini melakukan pesugihan?" tanya ibu itu. Untungnya waktu itu toko sepi, jadi tak ada yang mendengarnya kecuali rahasia di antara Uke, ibu dan anak itu. "Pesugihan? Maaf Bu, ibu gak boleh senaknya memfitnah kepada toko ini melakukan pesugihan. Ibu bisa dipenjara karena mencoreng nama baik pemilik toko ini." "Maaf Mas, saya juga berpikir seperti itu. Namun bagaimana lagi Mas? Anak saya memang memiliki kelebihan di antara orang-orang lainnya. Mas boleh gak percaya, tapi ini fakta Mas." Uke hanya terdiam. Keresahan hatinya menambah jelas dan menguat setelah laporan itu mengguncang hati dan pikirannya. "Saran saya Mas, pesugihan itu kan pasti memakan korban. Apa lebih baik Masnya keluar saja? Ini kan perbuatan setan Mas," jelas ibu itu. Sempat terpikirkan oleh Uke untuk mengikuti nasihat dari ibu itu. Namun dia sadar akan perekonomiannya yang tidak membaik dan membuatnya bertahan sampai di mana hari itu tiba. Jumat, terbongkarnya kasus pesugihan Pak Sabar. Kira-kira pukul 10 pagi saat toko rame-ramenya, Pak Sabar berteriak-teriak dari ruangan khususnya dan menyebabkan para pembeli keheranan akan suara teriakan itu. Uke dan para karyawan lainnya segera memasuki ruangan khusus itu. Namun sayang, tempat itu terkunci dengan rapat. Hati Uke menjadi gelisah di saat teriakan itu terhenti. Karena sudah berada di posisi yang mengkhawatirkan, dobraklah pintu itu hingga terbuka dengan paksa. Di saat Uke dan yang lainnya memasuki ruangan itu, betapa terkejutnya mereka melihat Pak Sabar sudah tergeletak dengan mulut penuh bisa dan mengeluarkan cairan darinya. Para karyawan yang baru tahu tentang kebenaran dari ruangan itu juga sempat berteriak karena melihat kepala kerbau yang tertancap di dinding serta banyaknya sesajen di lantai ruangan itu. Sekitar 10 menit berselang, ambulans datang. Pak Sabar segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan lanjutan dari kondisinya yang sudah sangat kritis. Anehnya, setelah Pak Sabar dibawa ke rumah sakit, muncul beberapa keluarganya untuk mengambil alih perusahaan yang dipegang oleh Pak Sabar. Katanya, waktu dari Pak Sabar sudah habis. Ini sangat mengejutkan hati Uke hingga dia kebingungan. Perusahaan itu akhirnya diambil alih oleh adiknya yang bernama Mbak Juju. Tak ada malu rasanya ketika saudaranya sendiri sedang tergeletak di rumah sakit. Namun saudara lainnya malah mengambil harta kekayaan. Hingga muncul rumor dari berbagai belah pihak mengenai korban dari tumbal pesugihan itu sendiri adalah Pak Sabar. Pak Sabar dijadikan korban oleh saudaranya sendiri yang bernama Mbak Juju. Hal ini dikarenakan Mbak Juju juga mempelajari hal yang sama terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Sabar selama dia berada di Jawa Timur. Keesokan harinya, tepat di hari Sabtu,
Pak Sabar dinyatakan meninggal dunia. Teka-teki kematian Pak Sabar tidak terungkap di hari itu juga. Namun adanya Mbak Juju menguatkan hati Uke bahwa keluarga dari Pak Sabar positif melakukan pesugihan. Berbagai pertanyaan masih muncul bermekaran di setiap pikiran karyawan tempat Uke bekerja. Ruangan yang digunakan untuk melakukan ritual pun ditutup oleh Mbak Juju dengan dalih aib. Tepat di waktu Minggu, Mbak Juju tidak meliburkan para pekerja. Mbak Juju mengadakan rapat mendadak mengenai keberlanjutan dari toko itu. Perkenalkan, saya adik paling tua dari Pak Sabar. Saya yang akan mengambil alih toko ini. Ucapnya macam diktator. Hal-hal yang berkaitan dengan kematian Pak Sabar saya kira harus dikubur dalam-dalam. Beberapa pandangan pembeli, masyarakat dan orang-orang luar mulai menilai jelek toko ini ketika kematian Pak Sabar yang misterius itu. Uke dan ketiga karyawan lainnya hanya terdiam terpana melihat wibawa Mbak Juju yang begitu tegap dan menakutkan. Kalau saja kematian itu tidak ditujukan dengan tempat yang mengundang aib ini, mungkin toko ini akan tetap hidup walau berada di atas angin. Mbak Juju menjelaskan mengenai asal mula toko ini dibangun. Berawal dari rumah yang terbakar dan menimbulkan berbagai konflik dingin antara masyarakat dan juga keluarga Pak Sabar kala itu. Rumah ini bukan tempat pesugihan. Rumah ini adalah bekas-bekas pesugihan yang masih tersisa di balutan hati keluargaku. Anak-anak yatim yang dikabarkan mendapatkan bantuan lalu walinya meninggal, itu adalah fitnah belaka. Jelas Mbak Juju. Namun tidak bagi Uke. Dia tahu persis awal mula Pak Sabar menyuruh dirinya untuk mencari anak-anak yatim untuk diberikan santunan dalam kegiatan sedekah amal. Untuk itu, saya minta kerjasamanya untuk membangun dari awal lagi toko ini dengan mengesampingkan fitnah belaka. Mbak Juju pun kemudian mencukupkan rapat itu dengan beberapa pembagian tugas. Terlebih pada Uke yang harus menjadi asisten terbaru bagi Mbak Juju. Di saat Uke ingin pergi, Mbak Juju memanggilnya. "Kamu di sini dulu, Ke. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan mengenai ruangan itu." Uke hanya terdiam sambil duduk kembali ke tempat duduknya. "Kamu tahu kan mengenai ritual itu? Apa yang kamu tahu?" tanya Mbak Juju. Uke menatap kanan kiri di sekitarnya. Dia kemudian menatap wajah Mbak Juju dengan perasaan was-was. "Saya tidak pernah dikasih tahu mengenai ritual itu, Mbak. Saya hanya disuruh menutup mulut mengenai isi dari ruangan itu." Mbak Juju menyeruput kopi buatan karyawan lain dengan santai. Dia kemudian membuka dompetnya dan mengambil puluhan lembar uang ratusan ribu. "Ini buat kamu," ucap Mbak Juju. Uke menatap tajam uang ratusan ribu yang berjumlah puluhan itu. Bisa dikisar sekitar 5 juta rupiah. "Saya menolak, Mbak. Saya nggak mau terlibat dalam permasalahan Mbak. Setelah tragedi Pak Sabar, saya takut, Mbak. Mohon terima keputusan saya ini," ucap Uke. Mbak Juju kemudian membiarkan uang itu diletakkan di meja. Dia kemudian berdiri dan berjalan mengelilingi Uke. "Kamu tahu rumah ini dulunya tempat apa sebelum terbakar?" Emangnya apa, Mbak?" "Rumah ini adalah peninggalan orang tuaku. Keluarga kami turun-temurun melakukan pesugihan. Karena melanggar pantangan, akhirnya rumah ini terbakar." Mbak Juju memeluk Uke dari belakang sambil membisikinya. Bak seekor ular yang menggoda mangsanya sebelum menggigitnya dalam-dalam. Pak Sabar melanggar pantangan. Jadi hitungannya dia harus mengorbankan nyawanya sendiri. Hati Uke berdegup kencang. Dia baru kali ini mendengar penjelasan dan fakta terbaru mengenai kematian Pak Sabar.
Emang Pak Sabar salah apa? Dia lupa merenovasi rumah ini. Jelas Mbak Juju. Uke hanya terdiam. Dia tak tahu secara mendalam mengenai latar belakang rumah itu sendiri yang dijadikan toko setelah tragedi kebakaran beberapa tahun yang lalu. Kami sudah tahu banyak. Ingatlah akan hal ini. Jika kamu membocorkan masalah ini, nyawa kamu bisa jadi terancam. Jelas Mbak Juju. Uke ketakutan mendengar hal itu. Dia pun memohon-mohon kepada Mbak Juju agar tidak ditumbalkan karena rumah itu. Terimalah uang itu. Percayalah, itu bukan uang hasil pesugihan. Itu uang halal dan gunakan sebaik mungkin. Sebagai gantinya, kamu harus membangun ulang tatanan toko ini. Uke hanya mengangguk paham sambil mengambil uang itu dengan terpaksa. 1 minggu kemudian, setelah berlanjutnya toko itu dengan strategi penjualan dan pengembangan ala Uke, toko itu maju dengan drastis. Pembeli menjadi semakin banyak, bahkan karyawan pun ditambah lagi untuk meminimalisir keteledoran saat melayani. Kertas A4 di mana? Tanya karyawan baru. Itu di lemari warna biru. Ambil berapa rim? 2. Kasihin dulu ke Mbak Juju buat cek harga. Kayaknya beda harga kertas A4 yang model terbaru. Oke terima kasih. Sama-sama. Uke sangat ulet melayani para pembeli. Namun, tragedi yang kedua kalinya terulang kembali. Seorang ibu dengan membawa anak laki-laki yang berusia 5 tahun harus menanggung malu ketika didapati anaknya menangis terus-menerus. Kamu lihat apa nak? Ethan mah, ada Ethan di belakang om-om kumis itu. Jelas anak kecil itu. Uke mendengar ucapan anak kecil yang menangis itu dengan seksama. Gimana bentuknya? Lidahnya panjang mah, giginya keluar, hitam gede. Ethan mah. Teriak anak itu. Ibu itu menatap ke arah Uke sambil memeluk anaknya. Mas, ucap ibu itu. Iya bu, ada yang bisa saya bantu? Mas melakukan pesugihan? Tanya ibu itu. Uke terkejut mendengar ucapan pedas dari ibu itu kepadanya. Maksud ibu? Anak saya, lihat setan di belakang mas. Mas melakukan pesugihan kan? Teriak ibu itu. Anak kecil itu kembali menangis sambil menjerit-jerit minta pulang. Mbak Juju langsung mengambil gelas dan menyiramkannya ke arah ibu itu. Tutup mulut ibu ya. Jangan memfitnah seenaknya. Ibu itu marah besar ketika Mbak Juju menyiramkan air kepadanya. Mbak, kalau usaha yang jujur dong. Anak saya ini bisa lihat setan. Mbaknya pakai pesugihan apa? Jawab mbak. Teriak ibu itu. Mbak Juju ingin rasanya menjambak rambut ibu itu. Namun Uke menghalanginya. Para pembeli dan karyawan pun berkumpul mendekati arah suara itu. Ada apa bu? Saya disiram pakai air oleh mbak ini. Anak saya lihat setan di toko ini. Itu artinya mbak ini melakukan pesugihan. Ibu jangan Saya gak fitnah mas. Uke membawa Mbak Juju ke dalam toko. Dia tak mau keributan ini memecahkan para pembeli dan menimbulkan pandangan buruk seperti yang sudah terulang sebelumnya. Mbak yang tenang. Gimana saya mau tenang kalau anak kecil itu sampai tahu kita akan hancur? Terus gimana mbak? Mbak Juju memegangi kepalanya. Dia tampak pusing. Uke memperhatikan ibu dan anak kecil itu. Dia mendengar makian dan cacian yang dilontarkan kepadanya. Toko ini melakukan pesugihan. Jangan ada yang beli di sini. Teriak ibu itu sambil beranjak pergi meninggalkan toko. Uke merasakan kegelisahan dalam diri Mbak Juju. Ingin rasanya dia resign dari tempat itu. Namun waktunya belum tepat. Keesokan harinya, Uke mendatangi Mbak Juju yang sedang terduduk lesu di depan komputer. Mbak, saya mau bicara.
Keesokan harinya, Uke mendatangi Mbak Juju yang sedang terduduk lesu di depan komputer. "Mbak, saya mau bicara." "Kok kayak penting banget ya? Ada apa?" "Saya mau resign, Mbak." Mbak Juju langsung bangkit dan mendorong tubuh Uke hingga terjatuh. "Kamu gak tahu malu? Aku telah membesarkan karirmu di sini. Tapi kamu malah menghancurkanku di saat aku sedang hancur sehancur-hancurnya." Jelas Mbak Juju. Uke hanya terdiam. "Puas kamu? Sekarang apa lagi yang ingin kau ambil?" tanya Mbak Juju. Uke memberanikan diri untuk bersuara. "Aku ingin pergi, Mbak. Aku ingin resign. Aku takut kalau ke depannya aku bisa dijadikan tumbal." Jelas Uke. "Mana ada tumbal? Tumbal dari pesugihan ini hanyalah jika tidak merenovasi rumah ini dan melanggar pantangan demi nafsu belaka seperti Pak Sabar," teriak Mbak Juju. Tetap saja Uke tidak percaya. Dia kemudian menundukkan kepalanya, tanda untuk meninggalkan toko. "Saya pamit resign." Uke menahan cacian dan makian dari Mbak Juju. Dia tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam masalah Mbak Juju yang sudah berada di ujung kehancuran. Setelah berita resignnya Uke menyebar, toko menjadi sepi. Tak ada tanda-tanda pembeli. Namun, sosok di balik pesugihan itu tampaknya menuntut untuk melakukan pesugihan secara besar-besaran. Menurut narasumber lainnya, teman kerja Uke yang bernama Rahmi. "Mbak, Uke resign?" tanya Rahmi. "Iya Rahmi, ada apa?" "Emang kenapa ya Mbak Uke bisa resign?" tanya Rahmi. Mbak Juju hanya terdiam. Dia pun meminta izin kepada Rahmi untuk pergi ke toilet. Setelah pergi ke toilet, Rahmi mendengar teriakan kencang dari Mbak Juju yang membuat dirinya berlari ke arah toilet itu. Rahmi langsung membuka pintu kamar mandi dan mendapati Mbak Juju telah pingsan dengan mulut penuh dengan busa dan cairan. Rahmi segera meminta tolong karyawan lainnya untuk membawa Mbak Juju ke rumah sakit. Namun sayang, setelah sampai di sana, Mbak Juju meninggal dunia. Mengenai meninggalnya Mbak Juju ini membuat Uke percaya akan makna dari pesugihan yang dijalankan keluarga Mbak Juju dan Pak Sabar secara turun-temurun. Uke beranggapan Mbak Juju telat atau menolak mengabulkan permintaan sosok itu untuk merenovasi rumah. Akhirnya, imbasnya adalah pada diri Mbak Juju sendiri yang dijadikan sebagai tumbal. Cerita ini sangat terkenal di kalangan orang tua dulu. Akhirnya, toko itu dijual oleh keluarga pewaris. Hasilnya pun sama. Tiap kali orang yang menempati rumah itu tanpa direnovasi, maka yang terjadi adalah kematian dan dijadikan tumbal dari sosok penghuni rumah itu. Untuk ceritanya selesai sampai di sini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Tunggu cerita lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengak Tenguk channel YouTube. Terima kasih.